Jangan pernah main-main sama Indonesia, atau kamu akan tahu akibatnya. Ya, kalaupun nggak bisa dibalas langsung, paling enggak, satu persatu kartu asmu bakal kebongkar. Dan itulah yang kini sekarang dialami oleh AFC, terutama sang presiden Salman bin Ibrahim Al Khalifa, di mana makin kesini, beragam bukti kalau AFC emang sarangnya mafia di kawasan Asia semakin kelihatan. Yap, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata bukan cuma presidennya aja nih yang punya rekam jejak hitam dan kontroversial. Banyak orang problematik yang ternyata duduk di kursi wakil presiden maupun komite eksklusif AFC. Nah, dari semuanya, setidaknya ada 6 nih para pejabat AFC yang bermasalah. Dan ada untungnya sih ketum PSSI yang sekarang gak ikutan circle semacam itu, walaupun ya resikonya kita bakal lebih sering dikerjai. Sebagai sebuah organisasi, menjadi hal yang wajar kalau setiap anggotanya punya tujuan tertentu, dan sebenarnya itu normal adanya. Hanya saja yang jadi masalah, banyak di antara mereka yang seolah menghalalkan segala cara buat mencapai tujuannya. Gak jarang, cara-cara yang dilakukan pun terbilang licik, picik, dan gak masuk akal. Nah, AFC sendiri belakangan ini jadi organisasi yang banyak disorot media-media besar, terutama setelah kontroversi yang terjadi di laga Indonesia versus Bahrain. Nama AFC beneran dikorek habis, bahkan sampai akar-akarnya. Dan setelah ditelusuri, rupanya selain Presiden AFC, kini giliran para petinggi AFC lainnya yang dibuka boroknya satu persatu. Tentu saja ini adalah pukulan telak sekaligus karma yang mungkin harus didapat oleh AFC setelah rangkaian keputusan kontroversial yang mereka buat khususnya soal Indonesia. Yang pertama kita mulai dari wakil presiden senior AFC yang bernama Zhao Zhao. Ya, pria asal Myanmar tersebut sudah menduduki jabatan Wapres senior AFC sejak 2023 lewat Kongres AFC ke-33 di Manama, Bahrain. Yap, Zhao sendiri sebelumnya adalah wakil presiden AFC dari zona 1 atau Asia Tenggara. Dan kalau kalian belum tahu, lulusan matematika Universitas Yangon ini juga sosok yang sulit dijungkalkan dari kursi Presiden Federasi Sepak Bola Myanmar sejak ia menjabat dari tahun 2005. Diketahui, latar belakangnya yang kuat sebagai pebisnis ulung menjadikannya sangat mudah mendapatkan segala keinginan termaksud jabatan. Hal itulah yang disinyalir menjadi alasan mengapa ia begitu mudah masuk ke jajaran elit petinggi AFC. Yap, Zhao dikenal sebagai sosok yang ambisius. Bahkan saking ambisiusnya, ia pernah mencoba mengambil alih sebuah perusahaan di Singapura. Namun usaha itu dijegal oleh otoritas Amerika Serikat, di mana pihak AS mengklaim kalau Zhao adalah antek dari junta militer Myanmar. WikiLeaks. Menurut laporan DVB News, seperti juga dikutip Suara mengabarkan, kalau Zhao diduga adalah kroni rezim militer Tan Swe. Nah, Tan Swe sendiri adalah mantan Perdana Menteri Myanmar yang bertangan besi. Selain itu, Zhao juga diduga memiliki pendapatan tahunan sebesar 500 juta dolar atau 7,7 triliun rupiah. Sampai akhirnya terlibat berbagai masalah lewat perusahaannya, Max Myanmar Group. Diketahui kalau proyek Max Myanmar Group beberapa kali melanggar aturan tata kota sehingga menciptakan masalah serius. Yap, melihat segala kelakuan Zhao Zhao tadi, harusnya ia nggak boleh dong seenaknya bisa masuk jajaran elit petinggi AFC. Namun, jejak-jejak negatif tadi seakan tak menjadi pertimbangan di Kongres AFC. Karena si Zhao Zhao bukannya out, malah menjadi senior wakil presiden. Nah, selain si Zhao Zhao, ada lagi nih orang bernama Mehdi Taj, yang juga menjadi salah satu wakil presiden AFC sejak 2019.
Yap, sosok Mehdi Taj jelas nggak kalah kontroversialnya dari Zhao. Bahkan dia udah ditandai oleh kalangan komunitas sepak bola Iran, terutama ketika mencalonkan lagi menjadi Presiden Islamic Republic of Iran Football Federation atau IRIFF pada 2022 lalu. Gokilnya lagi, ia dengan bangga mencalonkan diri tanpa merasa malu telah punya rekam jejak yang buruk. Yap, sebelum mencalonkan diri kembali, Mehdi sejatinya pernah menjabat sebagai Presiden IRIFF dari 2016 hingga 2019. Nah, di ujung masa jabatannya, si Mehdi ini berjanji akan membayar 8,3 juta dolar atau 129,2 miliar rupiah untuk Mark Wilmots, pelatih timnas Iran asal Belgia. Namun selama 40 hari Wilmots berada di Iran, ia mengungkapkan bahwa IRIFF telah melanggar kontrak dan ia pun sudah melaporkan masalah ini kepada FIFA. Tapi hingga ia jadi wakil presiden AFC, kasusnya entah sampai mana. Tahu kan arahnya kemana? Yang jelas, pada 2023, si Mehdi Taj malah terpilih kembali sebagai presiden RIIFF setelah mendapatkan dukungan hampir semua anggota majelis RIIFF. Nah lo gimana tuh? Yang ketiga ada Ravshan Irmatov. Kayaknya nih Kongres AFC di Manama, Bahrain 2023 telah melahirkan para mafia handal di tubuh AFC. Bayangin aja, setelah kroni junta militer dan presiden federasi yang diduga melakukan pelanggaran kontrak, muncul pula nama Ravshan Irmatov yang jadi salah satu anggota komite eksklusif. Masalahnya, kok bisa mantan wasit yang terkenal akan kontroversinya bisa duduk di jabatan sepenting itu? Dan lucunya sebelum ini pun, nggak tahu gimana ceritanya, Federasi Sepak Bola Uzbekistan malah ngangkat dia jadi wakil presiden utama. Ya, kalau ditelusuri lebih jauh, sudah pasti urusannya nggak jauh-jauh sama yang namanya fulus. Nah, perihal rekam jejaknya sebagai wasit, ia pernah dihujat warga Meksiko lantaran tidak memberikan negara tersebut hadiah penalti ketika bek Kroasia, Dario Serna, terlihat jelas melakukan handsball di Piala Dunia 2014. Setahun sebelumnya, ia juga bikin keputusan yang lebih ngaco di laga Italia versus Brazil dalam Piala Konfederasi 2013. Yap, di laga tersebut, Giorgio Chiellini mencetak gol hanya beberapa saat setelah Irmatov meniup peluit penalti. Harusnya sih ada penalti buat Italia, tapi Irmatov nggak tahu kenapa mendadak justru mengesahkan gol Chiellini. Mang kocak sih nih wasit. Berikutnya ada sosok wanita asal Bangladesh bernama Mahfuza Akhter Kiron yang berhasil menduduki jabatan Komite Eksekutif AFC. Kayaknya siapapun sepertinya gampang masuk AFC. Orang-orang tadi yang punya rekam jejak buruk saja bisa menduduki jabatan strategis. Jadi sebenarnya mudah sih bagi Pak Erik kalau mau masuk jajaran petinggi elit. Tapi ya kayaknya beliau lebih tahu dari apa yang kita tahu. Nah, balik ke Mahfuza. Ini orang sumpah kocak abis. Dan bisa-bisanya, dia punya jabatan penting di AFC. Enggak, bukan karena dia cewek terus bisa dianggap sepele. Tapi ini murni soal kapabilitas dan kompetensinya. Termasuk ketika secara mengejutkan mampu memenangkan pemilihan untuk kursi Dewan FIFA pada tahun 2017 yang diperuntukkan bagi wanita Asia. Namun sekali lagi, satu persatu, boroknya mulai kelihatan terutama setelah ia melakukan wawancara dengan BBC World Service. Mahfuza, sebagai anggota Dewan FIFA justru kelihatan sosok yang miskin pengetahuan. Bayangin, anggota Dewan FIFA macam apa yang bahkan tidak tahu siapa juara bertahan Piala Dunia Wanita saat itu. Ketika itu, ia kelihatan banget gelagapan menjawab Korea lalu Jepang. Sebelum akhirnya membetulkan kejawaban yang benar, yaitu Amerika Serikat. Nah, di tahun 2019, nasib buruk menghampiri Mahfuza. Ia ditangkap di Dhaka karena terseret dugaan kasus pencemaran nama baik Perdana Menteri Sheikh Hasina. Ia menuding sang Perdana Menteri menerapkan standar ganda pada sepak bola dan kriket.
Selanjutnya ada Somyot Pongpangmuong. Duh, sulit banget sih namanya. Nah, si Somyot ini juga salah satu komite eksekutif AFC, juga berasal dari negara ASEAN. Selain itu, dia bekas Presiden FE Thailand sebelum Nualpan Lamsan, dan dia dikenal sebagai purnawirawan polisi yang bajunya penuh noda. Namun dari sekian noda itu, ada satu yang cukup menggegerkan dan akan diceritakan di sini. Tahun 2012, Somyot harus menghadapi tuduhan terlibat dalam kasus tabrak lari dari pewaris perusahaan Red Bull di Thailand, yaitu Farayut Yovidia, yang menewaskan anggota polisi lalu lintas. Saat kejadian, Somyot diketahui masih menjabat komisaris polisi. Ia diduga membantu Forayut menghindari hukuman dan merusak barang bukti. Ingat ya, Forayut, bukan Jirayut. Nah, Forayut yang sempat didakwa, akhirnya itu semua dicabut pada tahun 2020. Pada Agustus 2024 lalu, giliran Somyot yang justru didakwa atas kasus ini karena dianggap mengabaikan tugas. Selain kasus ini, Somyot juga menghadapi tuduhan kasus korupsi terkait suap, pemberian impunitas pada orang-orang kaya di Thailand. Saat Somyot masih menghadapi dakwaan, dikabarkan dia menunjuk pengacara handal untuk memenangkan perkara, dan sampai sekarang ia pun diketahui sudah tidak lagi mengurus sepak bola Thailand. Yang terakhir ada Chung Mong-gyu. Pria Korea Selatan itu hari ini menjadi salah satu anggota komite eksekutif AFC. Dari tahun 2016, ia pernah menjabat sebagai wakil presiden AFC. Ada sejumlah persoalan pelik yang pernah menyeret pria yang juga menjabat sebagai presiden KFA ini. Salah satu yang cukup membuat publik Korea Selatan geger adalah perekrutan pelatih timnas Korea Selatan, Hong Myung-bo, pada pertengahan tahun 2024 lalu yang dinilai tidak adil. Myung-bo diduga terpilih lewat seleksi yang tidak layak. The Korea Herald melaporkan bahwa Chung Mong-gyu telah menyusun siasat licik untuk menutupi kebenaran. Nah, sebelum ini pun, Chung Mong-gyu juga bermasalah soal hal yang sama. Dan itu juga menyeret nama Jurgen Klinsmann, pelatih asal Jerman yang dipecat usai Korea tampil buruk di Piala Asia Januari lalu. Usut punya usut, ternyata penunjukan Klinsmann sebagai pelatih pun menuai kontroversi. Diceritakan saat Klinsmann bertemu Chung Mong-gyu, selaku ketua dari KFA, Klinsmann bertanya pada Mong-gyu, apakah Korea membutuhkan pelatih atau tidak? Dan tak berselang, Mong-gyu pun kemudian langsung menunjuk Klinsmann sebagai pelatih. Padahal saat itu Klinsmann cuma bercanda, tapi malah ditanggapi serius oleh Mong-gyu. Namun yang bikin publik Korea jengkel kepada pelatih asal Jerman itu adalah karena selama menjadi pelatih dari Song Heung-min dan kawan-kawan, Klinsmann kabarnya tidak mau tinggal di Korea. Lah, gimana ceritanya coba? Hal itu diperparah dengan kondisi ruang ganti yang panas karena para pemain termasuk kabarnya Son juga tidak senang dengan sikap Klinsmann yang dianggap terlalu cuek dan arogan. Lebih lanjut, pasca kekalahan Korea Selatan atas Indonesia di 8 besar Piala Asia U23, nama Shin Tae-yong kembali ramai jadi perbincangan di sana, di mana banyak media Korea yang memberikan pujian kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Yap, media di Korea menilai jika Shin Tae-yong telah sukses mengubah wajah sepak bola Indonesia dan kini menjadi tim yang layak diperhitungkan di level Asia. Selain itu, publik di sana juga menyesal pernah memperlakukan Coach Shin dengan buruk pada tahun 2018 lalu. Karena pada akhirnya mereka sadar kalau Coach Shin hanya dijadikan kambing oleh siapa? Yap, Chung Mong-gyu. Yap, terlepas dari apapun, sekarang semua tahu kan gimana busuknya internal AFC? Orang-orang yang punya catatan hitam pun seolah gampang banget gitu loh duduk di posisi penting. Dan dari sini kami paham, kenapa Pak Erik agak gimana gitu sama AFC? Ya mungkin FIFA adalah organisasi yang nggak sehat, tapi AFC ternyata nggak sealim penampilan anggotanya. Maka dari itu,
Buat Indonesia sabar-sabarin aja ya. Dan kalau dikerjain, ya udah lawan aja. Toh gimana pun, kita masih punya FIFA, walaupun ya tadi. FIFA ini juga nggak bersih-bersih amat organisasinya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.